Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya tentang pengontrolan konkurensi dan vocabulary. Di sini alasan pengontrolan konkursi lebih dari satu pengguna pada DMBS terpusat dapat melakukan operasi pada basis data pada simultan. Jika tidak dikontrol, hal ini dapat menyebabkan inferensi satu sama lain sehingga basis data menjadi tidak konsisten. Untuk mencegahnya, DBMS mengimplementasikan pengontrolan konkursi. Jadi transaksi merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi dilakukan oleh seorang pengguna atau program aplikasi yang mengakses atau mengubah konten basis data. Dan selanjutnya mentransformasikan basis data dari suatu keadaan konsisten ke yang lain. Contoh, perintah insert atau update, serangkaian operasi pada basis data. Kemudian di sini ada dua outcome dari transaksi. Yang pertama commit. Commit itu jika operasi berjalan sukses, maka transaksi disebut committed. Yang kedua abort. Jika operasi berjalan tidak sukses, maka transaksi disebut abort, artinya gagal. Di sini pernyataan transaksi dalam DMBS ada tiga. Yang pertama begin traction, commit, dan rollback. Yang pertama, terus properti transaksi dalam ACID. Yang pertama adalah atomicity, properti semua atau tidak sama sekali, transaksi dilakukan keseluruhan atau tidak dilaksanakan sama sekali. Yang kedua konsistensi, transaksi harus mentransformasikan basis data dari kondisi konsisten ke kondisi konsisten lain. Terus yang kemudian independence, transaksi dieksekusi berdiri sendiri. Efek dari transaksi yang tidak selesai tidak terlihat pada transaksi lain. Terus yang kemudian yang selanjutnya durability, efek transaksi yang sukses secara permanen disimpan dalam basis data. Di sini ada pengontrolan konkursi. Proses pengolahan operasi pada basis data secara simultan tanpa saling berinterferensi satu sama lain. Pengaksesan konkuren yang hanya membaca data tidak akan saling berinterferensi, tapi apabila ada yang mengupdate data akan saling berinterferensi dan menyebabkan terjadi ketidakkonsistenan. Masalah konkursi di sini ada tiga masalah. Yang pertama loss update, modifikasi yang hilang, terus ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara, terus yang ketiga inspection analysis. Tadi pembahasan yang pertama adalah masalah operasi update yang sukses dari seorang pengguna kemudian ditimpali oleh operasi update dari pengguna lain. Terus masalah yang kedua, masalah terjadi saat suatu transaksi membaca data dari transaksi lain yang belum dikomit. Terus masalah yang ketiga, masalah terjadi saat terjadi membaca beberapa nilai tetapi transaksi kedua pada waktu sama modifikasi nilai tersebut. Di sini yang selanjutnya objek pengontrolan konkurensi. Yang pertama penjadwalan transaksi untuk mencegah adanya saling interferensi. Terus yang kedua hanya satu transaksi dieksekusi pada satu waktu. Satu transaksi dikomit sebelum transaksi lain dipertemukan untuk mulai. Terus yang ketiga transaksi dapat dilakukan pada sistem paralel dengan cara penjadwalan bersama. Terus yang materi selanjutnya materi metode untuk menjamin serializability. Yang pertama locking, yang kedua timestamp. Keduanya konspiratif atau pesimistik karena transaksi ditunda untuk menjaga konflik dengan transaksi lain di waktu kemudian. Jika metode optimistik berasumsi bahwa konflik jarang terjadi sehingga proses tetap berjalan dan pencegahan dilakukan pada saat transaksi sudah dikomit. Terus metode locking, prosedur untuk mengontrol pengaksesan data secara konkuren. Apabila satu transaksi mengakses basis data, satu lock kunci akan menolak pengaksesan transaksi lain untuk mencegah modifikasi yang tidak benar. Kunci di sini ada kunci read dan kunci write. Di sini digunakan bersama jika transaksi mempunyai kunci read terhadap suatu data, maka dia dapat melakukan operasi read tetapi tidak dapat melakukan operasi update terhadap
data tersebut. Terus jika kunci write adalah jika transaksi mempunyai kunci write terhadap suatu data, maka dia dapat melakukan operasi write, melakukan operasi update terhadap data tersebut. Aturan locking ini transaksi yang akan mengakses suatu data harus terlebih dahulu menguncinya, meminta kunci S jika hanya melakukan write data saja, atau kunci X jika untuk melakukan operasi read dan write. Jika data tersebut belum dikunci oleh transaksi apapun, maka kunci diperkenankan. Yang selanjutnya, aturan locking ini jika data tersebut telah dikunci, maka DBMS menentukan apakah kunci yang diminta sesuai dengan yang ada. Terus transaksi terus menahan suatu kunci sampai dilepaskan secara eksplisit selama eksekusi atau telah selesai. Kemudian protokol two-phase locking. Protokol untuk menjamin serendipity suatu transaksi mengikuti protokol. Jika semua operasi penguncian mendahului operasi membuka kunci terlebih dahulu dalam suatu sistem transaksi. Sekian keterangan dari saya tentang pembahasan pengontrolan konspirasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.